Coba tuliskan peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Apa saja yang sering kalian pakai? Mungkin beberapa contoh dari Bapak ini bisa menjadi referensi kalian. Ini apa? Ini ada mesin cuci untuk mencuci pakaian. Kemudian ini adalah televisi, remote televisi, handphone, kipas angin. Mungkin peralatan elektronik kalian ada yang berbeda di rumah dan silahkan dituliskan di buku tugasnya masing-masing. Dan tugas kalian adalah mencatat barang apa saja yang sering kalian gunakan. Yang paling sering apa? Coba anak-anak ingat. Apakah anak-anak sering menggunakan kipas angin? Atau anak-anak sering menonton televisi? Atau kalian sering juga menggunakan handphone? Silahkan ditulis di buku tugasnya masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kalian menulis tentang peralatan elektronik yang ada pada kalian yang menggunakan energi, Bapak meminta kalian untuk mengambil kertas. Kertas itu boleh berbentuk dari bekas kertas kado, dari majalah bekas, ataupun karton. Siapkan kertas berbentuk seperti ini. Kita akan melakukan kegiatan anak-anak. Setelah kalian menyiapkan kertas, langkah selanjutnya adalah mencari lem kertas. Bisa berbentuk seperti ini. Bisa juga double tape. Double tape itu adalah yang bisa menempelkan muka dan belakang. Siap? Sudah alat-alatnya anak-anak? Kita akan mulai melakukan kegiatan. Lipatlah kertas pada satu bagian. Bagian ujungnya dilipat sekitar 2 cm. Kalau anak-anak kesusahan, silahkan gunakan penggaris. Bisa lebih, bisa kurang, tidak masalah. Kemudian, setelah kalian melipat, balik kertas tersebut dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Jadi, semua kertasnya terlipat sama dengan ukuran lipatan yang pertama. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bapak tunggu ya. Anak-anak yang sudah selesai melipat kertas, kemudian lipat bagian tengahnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Ambil di tengah, kemudian dilipat seperti gambar yang di bawah ini. Di antara 2 lipatan itu diberi lem ataupun double tape. Ditempel di sana, ya. Hasilnya bisa berbentuk seperti sebuah kipas. Nah, kipasnya siap dipakai apabila anak-anak kepanasan ataupun menginginkan kipas dari kertas bisa menggunakannya. Mungkin anak-anak bisa memvariasikan lagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Kalian bisa menghiasnya dengan bentuk-bentuk yang lebih indah lagi. Satu hal yang perlu kalian ingat. Penggunaan kipas angin yang berbahan kertas itu tidak menggunakan energi dari alam. Hanya menggunakan keterampilan dan kertas dan kekuatan tangan kalian akan mendapatkan angin. Berbeda dengan kipas angin, yang mana kalian harus mencolok stop kontak ke stiker. Kalian harus mencolok stiker ke stop kontak, kemudian menyalakannya dan menggunakan tenaga listrik. Itulah salah satu contoh penggunaan energi. Perhatikan ini anak-anak. Ini adalah kilang gas, di mana orang mengambil gas dari bawah tanah untuk digunakan sebagai kebutuhan manusia pada sehari-hari. Contohnya jelas di rumah kalian ada gas seperti ini. Ada yang 12 kilo, ada yang 5,5 kilo, dan ada juga yang warna melon. Berapa kilo anak-anak? Ya, 3 kilo. Ini adalah sumber energi alam. Selanjutnya adalah
kilang minyak. Kalian kenal bensin. Kalian kenal dengan Pertalite, Pertamax, solar, petroleum, dan berbagai jenis minyak bumi yang kita gunakan sebagai membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya saja, mobil perlu menggunakan bensin, kemudian pesawat menggunakan petroleum, kemudian juga motor perlu menggunakan bensin, dan berbagai macam peralatan-peralatan lain yang memerlukan tenaga dari minyak bumi ini untuk menggerakkannya. Hal ini sekilas terlihat memudahkan manusia, namun sekilas juga apabila minyak bumi ini habis, maka bagaimanakah kita akan mencari alternatif yang lain? Selain minyak bumi, ada juga batu bara. Di sekitar kita di Tabalong, tambang batu bara banyak pekerja yang bekerja tambang batu bara. Mereka mengeruk batu bara untuk digunakan sebagai menjadi bahan bakar. Bisa sebagai menghidupkan listrik di rumah kamu, bisa sebagai menjalankan kereta api, kapal laut, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Uap dari batu bara ini bisa digunakan berbagai kebutuhan energi yang diperlukan oleh manusia. Nah, ini apa Nana? Ini adalah gambar matahari. Matahari termasuk sumber energi yang sangat besar sekali. Energi yang diberikan oleh matahari memberikan manfaat yang sangat banyak kepada manusia. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun sangat memerlukan adanya cahaya matahari ini. Dari penjelasan Bapak pertama tadi, dari gambar yang sudah Bapak sajikan tadi, anak-anak memperhatikan. Ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas. Semua itu diambil dan ditambang dari dalam tanah, digunakan untuk sebesar-besarnya kebutuhan manusia. Tapi satu risiko yang perlu kita ingat, bahwasanya penggunaan sumber daya alam yang dari minyak bumi, batu bara, dan gas itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika habis, maka habislah. Karena bahan tersebut berasal dari fosil yang berumur jutaan tahun. Dari fosil tumbuhan dan hewan yang berumur jutaan tahun. Sehingga terbentuklah batu bara, minyak bumi, dan gas tersebut. Apabila kita tidak hemat menggunakannya, maka energi tersebut akan habis dan manusia jika tidak segera mencari alternatif lain akan kesusahan. Coba bayangkan, bensin, gas, batu bara kalau sudah tidak ada lagi, dan jika manusia tidak segera menggantinya dengan energi alternatif, maka akan menyusahkan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang pertama tadi sudah Bapak sajikan yaitu matahari. Matahari termasuk energi alternatif yang memberikan cahaya dan panas yang bermanfaat bagi umat manusia. Matahari bisa digunakan sebagai sumber listrik jika dibuat dengan panel surya. Matahari bisa mengeringkan pakaian. Matahari bisa membantu pengerasan jalan dan lain-lain. Sangat banyak sekali manfaat matahari dan kita dapatkan setiap hari. Selain matahari ada. Selain matahari, energi alternatif lain yang bisa kita gunakan adalah air. Ya, air, tekanan dari air itu dapat menghidupkan listrik. Yang dibuatlah turbin. Nah, gambar seperti ini adalah turbin. Di mana turbin ini bergerak, dari gerakan turbin ini akan mampu menghidupkan listrik. Jadi lebih mudahnya, turbin ini di air-air yang tekanan yang besar seperti air terjun, air yang dalam. Semakin besar tekanan air tersebut, maka semakin besarlah daya listrik yang dihasilkan. Sudah dua anak-anak, ada cahaya matahari, ada air, ada yang lain masih ada? Nah, ini adalah kincir angin. Kincir angin ini adalah memanfaatkan angin sebagai sumber energi. Dan sumber energi ini disebut sumber energi alternatif karena bisa didapatkan setiap hari dari angin yang berhembus. Kincir angin ini sama dengan air, tekanan
Anginnya itu mampu menghidupkan listrik atau membantu menambahkan energi karena dia dari gerakan angin tersebut menimbulkan tekanan. Tekanan itulah yang menjadi energi.